Ada lagi nih di Garut, kedai Amsha, harga GCP. Jadi buat teman-teman yang ada di Garut, silakan kunjungi kuliner di kedai Amsha ya. Ada menu cireng curinti, bala-bala, tahu isi, onde dengan harga GCP. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bang Za. Seperti biasa, kita bakal bahas Pi Network terbaru hari ini. Karena saat ini tuh lagi event Pi Fest di tanggal 6 hingga 11 Desember ini. Jadi kita bakal bahas soal Pi Fest. Setelah video yang lalu Bang Za upload, itu banyak sekali teman-teman yang mempertanyakan bagaimana soal harga dalam event Pi Fest ini. Jadi kawan-kawan, untuk masalah harga P2P dalam event Pi Fest ini tidak ada standar, tidak ada ketentuan. Tetap pada P2P ataupun barter. Terus ada teman-teman yang nanya, Bang Za kenapa core team tidak menetapkan standarnya aja pada event Pi Fest ini? Nah, jadi di sini Bang Za jelaskan sedikit kawan-kawan ya sebelum kita masuk dan nge-review beberapa toko yang membuka event Pi Fest ini. Salah satu alasan kenapa core team tidak menetapkan harga untuk event Pi Fest ini karena begini kawan-kawan. Kalau misalnya core team menetapkan harga pada event Pi Fest ini, misalnya satu koin Pi Network sama dengan $1 atau sama dengan $10 atau sama dengan GCP, maka otomatis hal ini akan bertentangan dengan regulasi perundang-undangan mata uang di semua negara di dunia. Contohnya di Indonesia. Misalkan ketika satu koin Pi ditetapkan menjadi $1 atau katakanlah 15.000. Terus kalian beli nasi goreng dengan harga 15.000 yaitu 1 Pi. 2 porsi berarti 2 Pi. 3 porsi berarti 3 Pi. Hal itu jelas bertentangan dengan aturan perundang-undangan tentang alat pembayaran. Di mana alat pembayaran yang sah dan berlaku adalah rupiah. Maka hal ini tidak akan berjalan mulus. Oleh sebab itu, core team itu sangat cerdas loh kawan-kawan ya. Kenapa saya katakan sangat cerdas? Mereka menggunakan ataupun memanfaatkan situasi ini dengan P2P. Yang pertama, agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang mata uang di semua negara di dunia. Dan yang kedua yaitu untuk membentuk nilai Pi. Nanti transaksi di blockchain itu akan kelihatan seperti apa rata-rata transaksi yang ada di event Pi Fest ini. Kira-kira seperti itu kawan-kawan ya, karena pembahasan kita bukan soal itu, jadi kita kembali ke topik pembahasan yaitu tentang event Pi Fest. Banyak teman-teman Bang Za tuh yang nanya, Bang Za di Indonesia ada nggak sih yang jadi developer ataupun yang jadi pedagang yang bisa memanfaatkan koin Pi Network sebagai alat pembayaran di event Pi Fest ini? Jawabannya ada, banyak. Tinggal kalian dengar-dengar dan buka kuping aja di daerah kalian ada atau enggak. Teman-teman masuk aja ke grup-grup Facebook ataupun grup-grup Telegram, grup-grup WhatsApp. Nanti bakalan dapat informasi-informasi seperti ini. Termasuk juga di Telegram. Ini ada seorang pedagang pisang keju yang ikutan pada event Pi Fest ini. Di mana dia menjual pisang kejunya dengan alat pembayaran yaitu Pi Network. Perihal harga yang ditetapkannya nggak usah diusilin karena core team memang tidak menetapkan standar harga untuk event Pi Fest ini. Mau dia GCP, mau dia enggak, itu haknya pedagang. Kalian suka, kalian bayar, kalian nggak suka, jangan. Karena memang sifatnya barter ya seperti itu. Nah seperti yang teman-teman lihat, ini ada transaksi pembelian pisang keju dengan alat pembayaran Pi Network. Bisa teman-teman lihat informasinya di sini ya. Di harga 0,001 Pi. Nah kemarin di grup WhatsApp Bang Za juga ada banyak sekali informasi yang di-share oleh kawan-kawan semuanya ya. Ada yang perancang bangunan mau dibayar dengan Pi untuk memeriahkan event Pi Fest ini. Jadi kita bisa minta buatkan rancangan bangunan rumah, ruko dan lain sebagainya. Dan kita membayarnya dengan Pi. Boleh. Itu ada di grup WhatsApp kemarin ya. Terus ada lagi jasa pijet yang dibayar dengan Pi dalam rangka memeriahkan event Pi Fest ini. Nah tinggal teman-teman itu cari tahu, buka kuping, buka mata di daerah kalian itu apa yang bisa dimanfaatkan dalam event Pi Fest ini. Contohnya ini. Pioner Sidoarjo, ini di Sidoarjo, warung makan Seruni, Kecamatan Gedangan, Desa Wedi, Dusun Blijon, berpartisipasi di Pi Fest. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi rumah makan ini ikut memeriahkan event Pi Fest dan mereka menerima Pi sebagai alat pembayaran. Nah hal inilah sebenarnya yang kita harapkan, di mana Pi benar-benar menjadi sesuatu yang nyata
yang memang benar-benar bisa dimanfaatkan kawan-kawan. Nah, kalau teman-teman yang ada di Sidoarjo silakan, warung makan seru nih. Soal detail spesifik berapa hari dia membuka dan melayani dengan pembayaran Pi Network, Bangza kurang tahu ya. Tinggal teman-teman cari informasi aja. Ada lagi nih di Garut, kedai Amsha harga GCP. Jadi buat teman-teman yang ada di Garut, silakan kunjungi kuliner di kedai Amsha ya. Ada menu cireng curinti, bala-bala, tahu isi, onde dengan harga GCP. Jadi terima kasih banyaklah buat teman-teman yang sudah merelakan, mengorbankan dan juga ikut memeriahkan event Vipers ini dengan produk-produk mereka seperti kuliner dan lain sebagainya. Nah, jadi sudah jelas kawan-kawan ya. Bahkan tukang gorengan juga ada yang ikut meramaikan event Vipers ini. Tinggal kalian buka mata, buka telinga dan cari informasi kawan-kawan ya. Nah, di sini ada lagi nih, Pionir Sidoarjo yang mengabadikan momen penting menggunakan Pi Payment dengan nilai GCP. Nah, ada jasa fotografi yang bisa dibayar menggunakan Pi Network dengan harga GCP. Ada lagi, jual sembako di daerah Jawa Tengah. Dan banyak sekali yang nggak bisa Bangza sebutkan satu persatu yang ada di Indonesia. Dan nyatanya ada banyak sekali yang ikutan. Kemarin ada di Kalimantan itu warung sembako ngechat lewat telegramnya Bangza nanyain soal harga. Ini yang di Indonesia aja ya kawan-kawannya, apalagi yang di dunia. Ini ada nasi goreng calakan yang juga bisa dibayar menggunakan koin Pi Network. Selain dengan Twitter, Facebook, Telegram, jangan lupa buat manfaatkan juga yang namanya Piresite kawan-kawan ya. Karena di komunitas yang ada di Piresite ini juga banyak orang-orang yang memposting informasi terkait dengan Pivers. Nah, misalnya ini ada di negara Sudan, orang jual cemilan. Kemudian ada lagi di daerah Lampung, Pivers Indonesia Lampung ya. Mereka melayani pelanggannya juga bisa menggunakan Pi Network. Bahkan kalau di Vietnam ada sebuah counter kawan-kawan ya yang membuka counternya itu dengan melayani pembelian melalui token Pi Network. Nah, soal toko apa aja, produk apa aja yang bisa dibeli dengan Pi Network pada event ini, silakan teman-teman searching dan bertanya-tanya ke orang-orang di sekitar kalian. Nah, sekarang Bangza mau ngejelasin soal regulasinya. Di video sebelumnya ada sebuah komentar yang sangat menarik di mana saya lupa namanya, dia mengatakan, misalnya nih, abang ini kan penjual produk, kemudian dia menerima Pi Network sebagai alat pembayaran. Terus dia kumpulin Pi Networknya, dia kumpulin, ntar dia kehabisan modal bang. Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Sedangkan Pi Network belum bisa diuangkan ataupun belum bisa ditukarkan di exchange. Jadi ntar modalnya habis, yang terkumpul bukan uang, malah Pi Network. Jadi nggak bisa beli modal lagi dong. Nah, itu pertanyaan yang sangat menarik. Sebenarnya menurut Bangza sendiri, event Vipers ini adalah riset. Bagaimana maksudnya? Misal, core team melihat dan meninjau, termasuk kita juga sedang melakukan riset seperti apa Pi Network ini saat ada event Vipers ini. Produk apa saja yang bisa dibeli dengan Pi Network? Di daerah mana saja? Berapa harganya? Dan riset-riset inilah yang nanti akan menyimpulkan satu, harga koin Pi Network. Dua, regulasi Pi Network. Misal, Bangza kasih contoh. Misalkan Anda adalah seorang tukang nasi goreng. Terus orang membeli nasi goreng Anda dengan Pi Network. Ketika nasi goreng Anda habis terjual, yang terkumpulkan Pi Network, bukan uang. Terus kalian nggak ada lagi modal kan? Nah, itu yang menjadi hambatan kita selama ini. Sebenarnya, inilah tujuan dari event Vipers diadakan. Sorry ya kalau Bangza ngomongnya agak muter-muter, soalnya ini jam 5 subuh. Di event Vipers kita melihat banyak sekali ragam produk, ragam jasa yang melayani dengan menggunakan pembayaran Pi Network. Ketika tukang nasi goreng tadi jualannya habis dibayar dengan Pi Network, di saat yang sama ada toko sembako yang membuka tokonya dengan alat pembayaran Pi Network juga. Bisa jadi si tukang goreng tadi beli beras ke toko yang menerima pembayaran dengan Pi Network juga. Kira-kira seperti itu kawan-kawan ya. Makanya saya katakan ini tuh riset, ada produk apa aja. Nanti itu akan jadi apa ya? Jadi ekosistem gitu. Jadi seperti rantai. Misalnya si tukang nasi goreng yang butuh beras bisa beli berasnya di toko sembako yang menjual beras. Pemilik pisang keju yang menerima pembayaran dengan Pi ketika dia kehabisan pisang, dia mungkin bisa menemukan orang yang menjual pisang yang bisa dibayar dengan Pi Network. Orang yang menjual pisang setelah mendapat Pi mungkin dia butuh beras. Dia bisa membeli beras di toko sembako yang bisa menggunakan
yang bisa membayar menggunakan Pi Network. Kira-kira itu regulasinya seperti itu kawan-kawan ya. Nah ini tuh hanya event dalam beberapa hari saja kawan-kawan ya. Hanya 1 minggu. Dan apakah pedagang akan membuka itu secara terus-menerus? Bangsa rasa untuk saat ini belum. Untuk saat ini tuh hanya mengikuti event ataupun menambah catatan transaksi di blockchain. Dan ingat semua ini masih dalam proses pengembangan kawan-kawan ya. Jadi tidak mungkin juga seorang yang memiliki toko sembako akan menghabiskan isi tokonya untuk dibayar dengan Pi Network. Nggak mungkin juga. Karena seperti yang kita ketahui untuk semua produk yang bisa dibayar dengan Pi Network itu masih bisa dihitung dengan jari dan belum tentu selalu ada persediaannya. Nah, paling tidak ini adalah langkah-langkah yang luar biasa yang bisa mensejahterakan pioner yang selama ini menambang Pi Network. Kira-kira seperti itu. Maaf kalau misalnya penjelasan Bang Za kali ini kurang jelas dan sulit dipahami. Tapi gua harap teman-teman bisa paham dan mengerti apa yang saya maksud. Nah, perihal toko apa saja, produk apa saja yang ada, yang bersedia dibayar dengan koin Pi Network, silahkan teman-teman searching-searching di Google atau mungkin jalan-jalan di daerahnya, minta informasi ke keluarga atau temannya. Contohnya ini nih, nasi goreng Calakan Kota Sukabumi. Yang ada di Kota Sukabumi, silakan datang ke nasi goreng Calakan. Mungkin dalam 1 minggu ini dia masih menerima Pi Network sebagai pembayaran di warung makan Calakan. Nah segini aja untuk video kita kali ini kawan-kawan ya. Mohon maaf jika ada yang salah. Semangat selalu, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.